Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ma'syarun nisa'i law ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna la ja'alatil mar'atu minkunna tamsahul ghubara an qadamai zawjiha bihurri wajhiha. Qalat dawuh sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ing dawuh ya ma'syarun nisa'i he golongane pira-pira wong wadon. Ya ma'syarun nisa'i he golongane pira-pira wong wadon. Lau ta'lamna lamun weruh sapa sira kabeh bihaqqi azwajikunna kelawan hake pira-pira bojo lanang sira kabeh, kelawan hake pira-pira bojo lanang sira kabeh alaikunna ing atase sira kabeh. La ja'alat moko yekti tumandang sapa almar'atu wong wedok mingkunnah kang saking sira kabeh. Tingkai almar'ah tamsahu halih ngusap sapa almar'ah al-ghubara ing bledug an qadamai zawjiha saking delamaan lorone bojone almar'ah, saking delamaan lorone bojone almar'ah oleh ngusap bihurri wajhiha kelawan jobone wajahe almar'ah, kelawan jobone wajahe almar'ah. Dadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah ada ya ma'syarun nisa, he golongan orang-orang perempuan, lau ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna, andaikan kalian itu tahu seberapa besar hak suami kalian yang wajib kalian tunaikan, la ja'alatil mar'atu minkunna, maka niscaya kalian tamsahul ghubara an qadamai zawjiha, pasti akan mengusap debu dari kedua telapak kaki suaminya, bihurri wajhiha, dengan menggunakan paras wajahmu, atau dengan menggunakan paras wajahnya, maksudnya perempuan tadi. Artinya ketika andaikan, ini kebahasanya menggunakan lau. Lau itu kalau diterjemahkan bukan jika dan bukan ketika, tapi andaikan. Ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Lafaz selestarian lau itu tidak akan pernah terjadi. Reng bini nikah hakikatnya itu semua tidak akan pernah mengetahui secara hakikat betapa besar
hak-hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh mereka, para istri. Andaikan pun mereka itu tahu, andaikan tahu, tapi tidak akan tahu seberapa besar, maka pasti mereka kalangan wanita itu akan rela mengusap debu yang menempel di telapak kaki sang suami dengan menggunakan paras cantiknya. Sebegitu mulianya kedudukan suami ketika nanti nisbat terhadap seorang istri. Ini secara materi demikian. Kalau secara praktek dan secara realita yang terjadi, bedegeran dan bini sesangkup ngosot sokon selake, tegeden sokon selake, beda abuh secegak nang sokon selake, kosot nganggo imuan, kira gendam nonton. Mak tu kudu nikah, cereng ebelein pi kadang manggalan, ebelein tak nerima apa boleh pas esoro merseen abuh saya beda sokon. Dalam satu riwayat, yaitu an wajhi zaujiha, menggunakan bahasa debu yang tertempel dari wajahnya suami, bukan telapak kakinya suami. Dan dalam riwayat selain itu bukan menggunakan hurri wajhiha, tapi menggunakan bi khaddi wajhiha, menggunakan pipi wajahnya sang istri. Lah, hadis ini cukup kamu fahamin dan kamu simpulkan secara global saja. Jayen kedudukan seorang suami itu dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri berupa hak-hak suami itu sangatlah besar dan begitu berat untuk kemudian bisa ditunaikan. Lah sehingga karena ini sesuatu yang luar biasa agungnya, perlu perhatiake yongku kanggo kalangan calon-calon ibu dan calon istri ini, cek panggempang aremeaki selake. Tonton tak pati pantes men pas kita pas kule senerangake iki kudune ustadzah nih kan. Namun pas guru laki senerangake kang seolah-olah pas teroyajin, tapi ya ndak kule nih kan. Cuman menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah nang kanto sebagai apa nyaman penyambung lidah beliau lah. Jadi ini kisah ada bu Husteh Sayyidah Aisyah. Nyeding Aisyah. Jadi ngakiongku nih kan. Kemudian waqala lan dawuh sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi wong telu. Are tinggal dari pengajian deh. Pas kebajian bu. Gara-gara keterangan dia wastaro karuan. Ada pas binian pas melengos kepi. Ada senyaman. Panjang saya bahas binian. Bagian dari resiko. Tapi perlu kau ingin boleh ini kesal ada bunyi Gusti Nabi ini. Salah satun utawi wong telu iku layak balu ora bakal nerimo. Sapa Allahu Gusti Allah lahum kadue salasah. Ora nerimo salatan ing salat. Wala turfa'u lan ora bakal den angkat
lahum kaduwe salasa ila samai maring langit opo hasanatun kebagusan. Rupane al-abdu kawula, al-abiku kang minggat, al-abiku kang minggat min sayyidihi saking gustine al-abdu, hatta yarji'a sehingga bali sapa al-abdu, hatta yarji'a sehingga bali sapa al-abdu wal mar'atu lan wong wedok sifate al-mar'ah as-sakhitu kang bendu, as-sakhitu kang bendu alaiha ing atase al-mar'ah sapa zawjuha bojone al-mar'ah, as-sakhitu kang bendu alaiha ing atase al-mar'ah sapa zawjuha bojone al-mar'ah, hatta yarda sehingga ridho sapa zawjuha, wasakronuh lan wong kang mendem, hatta yashuwa sehingga waras sapa as-sakron, hatta yashuwa sehingga waras sapa as-sakron. Dawuh Gusti Nabi bedeh telo orang sekak dimah Allah tak kira neremah salat. Dan Allah di situ tidak akan mengangkat kebaikan yang timbul dari ketiganya diangkat ke atas langit. Jadi bahasa gembang salat ben kebagusnah tak kira diterima sareng Gusti Allah. Seraan sepertama al-abdul abiku min sayyidihi, budak yang minggat meninggalkan sayyidnya. Bada budak di situ ngambek kepada sayyidnya atau bercerita kepada tuannya. Minggatnya seorang budak meninggalkan majikannya itu adalah sesuatu yang maksiat. Ketika sabab minggatnya budak itu bukan sesuatu yang bersifat darurat atau tanpa ada ibahah daripada syariat, bi ghairi sababin syar'iyyin, dengan tanpa sabab secara syar'i, maka minggede budak ninggal sayyidnya itu nika termasuk bagian daripada maksiat yang ketika dalam perjalanan minggat itu budak melakukan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan diterima sareng Gusti Allah selama berada dalam kemaksiatan itu. Sampai kapan hukuman ini berakhir? Hatta yarji'a, sampai budak itu kembali pulang kepada sayyidnya. Sampai budak itu kembali pulang kepada sayyidnya. Kalau sudah kembali kepada sayyidnya, maka sholat dan juga ibadah kebaikan-kebaikannya akan diterima sareng Gusti Allah. Nikah pertama. Nomor 2, al-mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha. Seorang perempuan yang sedang dimurkai oleh sang suami. Artinya ring bini sete iridanin sareng selake. Nika senajan ngelampain bejeng, maka bejeng tak bakal diterima. Bukan tak sah, tapi tidak diterima. Kalau urusan sah dan tidak ada hubungan dengan ini. Pokok landi wudhu, suci dari haid dan nifas, syarat-syarat dan rukun sholat sudah terpenuhi, wanita itu sholat, maka sah sholatnya. Tapi belum tentu dikabul, belum tentu diterima sareng pangeran. Lah karena status sering bini itu berada dalam murkanya seorang suami, maka sholat bencukan kebagusnah itu tidak akan diterima sareng Gusti Allah. Sampai kapan itu? Hatta yarda, sampai suaminya betul-betul ridho. Tengate. Jadi panjenengan nikah umpama mengkirana satu saat mengalami satu gesekan dengan suami atau perkara setak pati manjat kasa, perkara setak pati penting eto karen ben sambian
sampean ngambek terus minggat ngate sing pas tepak-pak labuna pangero jelen haji ya salah kebagusan ponte terima kemudian pas tepak pagi oleh musibah pas ketepaan mati dikina na'udzubillah wes ngambek biasa saja pun soal kena laki bini nikahi kalau kita pikir biar kudu parta aja gula sengalamin atau karena pepisahan parah kayak apapun menkerokun hal sepele pada ujung-ujungnya hanya capek yang dirasakan pada akhirnya akan kembali juga pasti abeli boleh ke dalam satu hubungan yang jauh lebih mesra dibanding sebelumnya. Makanya gue tobuk di situ kecurhatin cakanca dorem mesekiran engkau retak tokaran merolo cak dorem mesekiran gue retak emosi merolo tak tokar mentokar itu biasa akan tetapi jadikan pertengkaran itu sebagai jeda untuk membangun suasana yang lebih mesra. Artinya apa? Biasanya dalam hubungan itu kan biasa nih. Karena pasangan itu ikun pakun sitong goreng itu pasti akan timbul kebosanan. Harus ada sesuatu yang baru. Lah jadikan pertengkaran itu sebagai jeda untuk mengalihkan suasana kepada suasana yang jauh lebih mesra nantinya. Dan rata-rata orang ini keselestarian atokar. Nah ini cobalah buktikan pagi sambil melepon arasain keluarga melestari atokar kemudian pas rukun nikah rasa rindu rasa cinta akan tumbuh kembali kebosanan akan hilang apa? Karena pun rukun ini kau lo abid bosan boleh celing pada sengka omong pada sengka kelero sekuni salang sengku itu biasa atokar boleh ya tapi jangan sampai terlalu baper artinya masalah sedikit kamu jadikan hal yang besar masalah remeh kamu jadikan hal yang serius pokok intinya unik lah laki bini ini kan pancen ya kayak dikatakan ibadah terpanjang itu karena dalam pernikahan itu setiap waktu setiap saat ada pelajaran yang bisa kita ambil an-nikahu ibratun liman aitabaro. Pernikahan itu adalah sebuah pelajaran bagi siapapun yang ingin mengambil pelajaran darinya. Berarti dalam setiap harinya pasti dalam setiap waktunya ada gesekan-gesekan dan di setiap gesekan itu nanti ada perbaikan sedikit demi sedikit sehingga karep petong sitong nikah satu saat akan terpenuhi kelaben bedene persoalan sebeda. Jadi sampean akabin satu saat cek sampai di cita-cita engkau kudu rukun seterus sabun tak pernah tukaran itu tidak mungkin. Ya harapan ya boleh tapi andaikan itu tidak terjadi kamu jangan terlalu baper gitu jangan terlalu mak bisa deh. Tak sesuai tang karep tang puasa nggak ada tahu saat terlalu lah ya biasa kayak itu nyaman nama cek ya kudu beda konslet kenik sukunik bidabit kan temoh melepon temoh ke korang naria berdina ke korang naria berdina maka terjadinya saling pengertian oh ternyata tang laki remon beda iblis oh ternyata tang bini tak senang mon kok ada ya bidabit bisa mecek TV dan akan menjadi hubungan yang sempurna pada akhirnya. Itu yang disebut pasangan gotak gatik matuk cocok-cocokan. Perkara tak cocok paksa gimana bisa cocok. Dari sampean menyambung panapa sekiranya bisa cocok ya kopas genik segunik karena langsung sambung lagi tak kira bisa nyambung. Sampai nemu kajuh dua sambung sekiranya bisa nyambung sekanan kopas sekacer kopas kudu kurangin sekiranya bisa melengkapi maka nanti akan menjadi sambungan yang kuat yang sempurna. Begitulah kehidupan dalam rumah tangga kecak menawang wajan
Tapi tepan bre masalah bu asli dumeng jadi macam. Ya siapa? Tanya ki A jawab B, bahkan A jawab Z gitu ya. Pon nikah nomor 2, nomor 3 wasakronu hatta yashuwa. Orang yang mabuk itu nanti ketika melakukan amalan kebaikan atau bersolat maka tidak akan diterima solat dan amalan itu. Sampai kapan? Sampai sembuh dari mabuknya, sampai sadar. Le telok golongan nikalah yang nanti ada masa di mana amalnya itu tertunda, tidak akan diterima sampai memenuhi syarat. Reng lake sedeti budak seminggat di kesyarat kudu abeli boleh sebini seta oleh ridho kudu oleh ridho selake seberes semabuk di situ harus sampai sadar. Pon wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekilatan tercepat juga. Berempat hari lah oleh halaman 10 nih. Dengki kan. Idza qalatil mar'atu li zawjiha. Idza qalat ing dalem nalikane dawuh ngucap. Idza qalat ing dalem nalikane ngucap sapa al mar'atu wong wedok li zawjiha maring bojone al mar'ah. Ing pengucap maro aituh ora tau ningali sapa ingsun. Mingka saking sira khairon ing kebagusan. Khairon ing kebagusan kotu halih babar pisan. Faqad hubitoh moko temen-temen den lebur. Apa amaluha amal kebagusane almar'ah. Apa amaluha amal kebagusane almar'ah. Debuna Gusti Nabi ketika bedereng bini ngocak kelakinah apa cak ojan. Maro aitu mingka khairan kotu. Engkau tak pernah jelingka kira abri apa kangko. Tak tahu mana jelingka kira abri kebagusan kangko. Apa kelebihan kakek? Ini contoh ya. Apa kelebihan kakek? Ma ada positif sekali. Maka dengan berbicara demikian itulah semua amalan kebaikan yang dimiliki oleh wanita itu akan dihapus oleh Gusti Allah. Tengah teh. Umpama bedereng bini di situ memiliki kekayaan yang luar biasa besarnya, kekayaan yang luar biasa banyaknya sampai aremiaki selake. Karena sebini digesokin tak kapra selake orang tandi, kemudian sebini itu petatang peteteng. Apa ya? Sok masuk lah ya dan selake pas ngocak. Kakek kangko apa ndak apa? Apa berin kakek kangko? Kakek pernah tarik beri kangko. Lah ucapan demikian itulah yang akan menghapus kebaikan sang istri. Saya rasa ngosor ki pengiran. Tengate kan. Sebab coba reng laki. Serang ke orang reng laki di mata seorang istrinya itu tetap ada kebaikan. Hanya saja reng bini yang kurang bersyukur dalam menghadapi seorang istri yang demikian. Orang syukur reng bini itu senyebabaki kenikmatan separingin selake, usaha kerja keras selake yang kepsobungna benar. Itu yang masalah bukan sang suami, tapi sang istri yang kurang bersyukur. Dan masalah-masalah semacam ini banyak terjadi. Pertengkaran yang berujung mengungkit-ungkit kebaikan. Tinglas tarik apesa di situ. Allah kecuba naselake mantannya kebala kapi. Arula saabi denang bingko. Aduh cok ngakan engko sa biaya tibi. Apalang ko sa usaha tibi manroko-roko nendang merulung areng bunggan. Wehu coen selaki pemari. Padahal aben di situ melem-malem tedung kepolong sampai sengepolong itu eweke.
Ketika sendirian ada temennya, siapa yang nemenin? Itu tak pikir. Dan perlu diketahui secara umum ini kaidah gini, kaidah harus kamu tetap ingat sampai mati. Setuju manusia, ini pasti di kebagusan. Semuanya pasti memiliki nilai kebaikan senajan itu tak terlihat oleh sampean. Ini pasti. Manusia ini pasti bagus, pasti coba sampai dengan satu kesalahan kemudian menafikan semua kebaikan yang ada. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai dengan satu kebaikan kemudian kamu menganggap orang tersebut tidak pernah punya salah. Ini cara berpikir seimbang. Ketika nanti nisbat kepada Mbak Dibi gimana? Cek sampai kelaban abad ini berkembang ngelakonin taat, kemudian menyimpulkan saya orang yang paling banyak kebaikan, bahkan tak pernah saya melihat keburukan dari diri saya sendiri. Itu sangat potensinya besar untuk bisa masuk ke dalam ranah kesombongan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang umum yang buruk terjadi di luar itu jangan sampai dialami oleh panjenengan saja. Para santri cek sampai di situ gampang tak nyokoren, tak ngeregain perjuangan selaki senajan itu hal kecil. Jangan sampai satu kesalahan atau satu masalah atau satu keinginan yang tidak kamu capai kemudian membuat matamu tidak memandang kebaikan yang ada pada pasanganmu. Itu cek sampai. Nikah ada ancaman betul. Nikah ada buku Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kurang sekuni. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh ayyuma imra'atin utawi dindine wong wedok sa'alat kang jaluk atau nyuwun sapa imra'ah zaujaha ing bojone imra'ah nyuwun at-talaq ing tolak min ghairi ma ba'sin, dalam satu riwayat min ghairi ba'sin bihadzfi ma'aki, min ghairi ma ba'sin saking tanpa kebutuhan kang banget, saking tanpa kebutuhan kang banget iku faharamun haram, iku faharamun moko haram alaiha ing atase imro'ah apa raihatul jannati ambune swarga, apa raihatul jannati ambune swarga. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, perempuan manapun yang meminta tolak kepada suaminya, minta pegek nyoon talak lagi dan itu semua dilakukan min ghairi ma ba'sin, bukan karena ada hajat yang begitu besar yang mendorong dirinya untuk berani meminta tolak, atau dalam sebagian penafsiran ulama ay min ghairi syiddatin talja'uha ila su'alil mufaraqah, tidak ada satu kebutuhan yang begitu besar untuk kemudian memberanikan diri meminta pegatan atau tolak, maka haram bagi perempuan yang semena-mena tadi sobung sebab apa romoro minta talak, haram nyium bauna swarga. Tak usahkan masuk surga, bauna surga ni katanya. Tak bau gitu ni, tak kening siung. Kalau sampean tahu aroma surga atau bau surga itu sudah bisa tercium sejak atau mulai daripada jarak sekian jauhnya kan, sebelum nyampe ke surga ni pun keding baunya, mencandeng Madura keding baunya, mencandeng bahasa Indonesia tercium baunya, masuk ke Indonesia Madura lah.
tak ngeding pun kentok ngeding suara kentok deh pas ngeding suara karena ngeding menbau kayak di pas ngeding dia tak ngeding enjo tak ngeding soalnya kayak boceng nggak san kita ngeding sekali ya pokoknya paham intinya. Jadi sebegitu dahsyatnya ancaman kang kuireng bini sepanjang semena-mena bola lefusan di situ tanpa sebab secara syar'i. Kemudian Romboro minta beke ayolah beke belah kau terus nyari reng lagi selain selebih nyaman kan mari kan kelampi tak nyaman asalen boleh. Bahkan di sini dijelaskan wa min amsilati hadal ba'si udur atau sebab yang diperbolehkan seorang istri itu meminta mufarokoh atau bercerai, minta tolak lagi. Salah satunya su'ul isyrah, jeleknya hubungan keduanya. Tak toman nemu nyaman lah kan. Tak toman nemu nyaman dan keduanya hubungan tersebut itu terjalin tidak terdorong ke dalam kebaikan. Dalam bagi gambar nika tak berkembang lah tak berkembang selake ngakane bungkon TV sebini ngakane bungkon TV tedung malam lain kamar padan tadi hubungan lah itu boleh minta cerai jika demikian. Sebini ngakana nyare nafkah TV selake nyare nafkah TV yo di TV lagi lah mereka bin sini kan maka itu boleh karena tidak ada kebaikan dalam hubungan itu. Atau di situ wa karhuha lahu bihaitsu la tadhiqul 'aisyu ma'ahu. Reng bini ni kita senang sengkah keselaki nikah gara-gara aromasa hidupnya itu semakin terpuruk. Itu boleh karena faktor ekonomi selaki panjen tak mampu nafkahin itu boleh. Dalam fikih pun juga boleh, itu tidak masalah. Salah sitong solusi ketika ring laki ni pun tak mampu biayain, maka boleh memfasah, melapor kepada Pak Hakim untuk merusak pernikahannya, itu boleh. Tapi selebih afdol sebelum kepada ranah itu maka pertahankan. Ay antasbiro ala halis zauj. Ring bini kudu sabar menghadapi kondisinya seorang laki-laki. Kemudian yang juga boleh di situ perempuan meminta tolak al-idraru biha min haitsul wat'u wa nahwu dzalik. Perempuan itu akan mendapatkan bahaya yang berlebihan ditinjau dari sudut pandang hubungan intim. Jadi selaki nikah amit kim ketika hubungan intim itu nggak singa karena apa nyaman ki ganas wanas sebini alim neneng sopan lembut sebini abu talonta lagi sebini karena sebini itu karakternya lembut sehingga kalau ini dipaksakan tetap bersama dia maka terjadi bahaya terhadap saya. Rahim saya bocol pak deki macam rahim. Maka itu boleh jika pancen itu tidak ada solusi yang lain. Selake bolehin pakun tak bisa deh kok pancen buat ganas kok. Maka di situ boleh. Ada satu sebab yang justru ini wajib. Kondisinya seorang istri itu bahkan wajib meminta talak kepada sang suami. Dalam kasus seperti apa? Dalam sebagian keterangan ulama di sana disebutkan ketika selaki itu mengajak, mendorong atau di situ merangkul sang istri dalam sebuah kemaksiatan dan bahkan memaksa sang istri untuk taat kepada suaminya dalam hal kemaksiatan. Itu wajib sang istri melapor, memohon untuk dipegat.
karena itu termasuk an-nahyu 'anil munkar atau al-ijtinab 'anil fawahish, menghindari dari perbuatan keji dan munkar. Itu hukumnya wajib. Yang kedua, selage itu melakukan sebuah perzinahan, selingkuh sampai geger ke dalam perzinahan, maka di situ masuk dalam kategori laporan dan permohonan yang wajib dari sang istri untuk minta perceraian. Bahasa gampang, tidak bisa ditoleransi pun kalau nanti dikhianati keraban hubungan perzinahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.